adalah pintu gerbang untuk masuk ke kehidupan setelah kehidupan sekarang. Kematian bukan akhir, tapi adalah awal dari hidup abadi. Manusia sebagai makhluk berakal dan bernuranilah yang mengkonsensikan bahwa ada kehidupan esok setelah kehidupan sekarang. Dunia sekarang berbeda sama sekali dengan dunia esok. Sebagian mengatakan dunia sekarang adalah dunia fana. Tetapi mengapa manusia harus menghidupi kefanaan jika keabadian adalah yang dicari? Hidup di dunia sekarang adalah untuk mengumpulkan bekal hidup di dunia esok. Apa yang terjadi di dunia esok terlihat dari kehidupan sekarang. Maka kehidupan sekarang patut untuk disyukuri, dimaknai, dan dirayakan. Buya, dunia esok, dunia abadi atau alam baka bagi orang Toraja. Manusia yang masih hidup wajib mengantarkan jiwa orang mati ke dunia esok. Satu praktek kepercayaan yang hingga sekarang masih diberlangsungkan dan dipercaya sepenuhnya oleh orang Toraja. Perayaan ini disebut Rambu Solok. Nenek Reok atau Paulus Tandian Palembangan meninggal pada 2 Februari 2008. Karena alasan waktu yang kemudian berkaitan dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga, maka keluarga besar Tongkonan Pambalan Sa'dan melaksanakan upacara Rambu Solok dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan 4 Januari 2012. Kurang lebih 1 bulan lebih upacara pemakaman akan berlangsung. Dalam adat Toraja, Nenek Reok belum dikatakan meninggal. Nenek Reok masih dianggap tidur. Dan sekarang keluarga yang ditinggalkan wajib mengantarkan arwah Nenek Reok ke dunia esok lewat upacara Rambu Solok. Selama belum diupacarakan, jenazah dibaringkan di dalam tongkonan. Di awal rangkaian acara Rambu Solok inilah jenazah dipindahkan ke Langkean, bangunan khusus untuk menaruh jenazah.
Setelah itu semua orang akan berpusat di tengah halaman Tongkonan untuk mengadakan upacara rambu solok. Rombongan na asing mbak tonapa pankalikila arap diri rampudukan patumali ilaku papa. Romi Mangiri, 12 tahun. Pagi ini membawa kerbau ke Tongkonan Pambalan yang dalam bahasa Toraja disebut Tedong untuk mengikuti upacara Maktamu Tedong, yaitu mendoakan arwah yang sudah meninggal untuk bisa bersama dengan Tedong-Tedong ini menuju Puya. Dalam kepercayaan Aluk Todolo, semua hewan dan semua pengorbanan harta benda mempunyai roh seperti manusia. Roh-roh ini akan menjadi bekal mendiang ke alam baka. Keselamatannya ditentukan oleh jumlah dan jenis kurbannya yang dilakukan oleh anak cucunya. Kerbau adalah hewan yang memiliki nilai paling tinggi dalam kehidupan adat Toraja. Kerbau menjadi ukuran kekayaan dan status sosial orang Toraja. Secara harafiah, kerbau adalah lambang kehidupan kerja. Kuat untuk menggarap ladang dan berkelahi. Karena nilai kerbau yang tinggi, maka masuk akal jika merunut bahwa pengorbanan bagi semesta adalah sesuatu yang paling bernilai. Puang Matua sebagai semesta tertinggi bagi orang Toraja harus dipersembahkan sesembahan yang bernilai tinggi, yaitu kerbau. Bukan sembarang kerbau, tapi kerbau yang terbaik. Romi dan ribuan gembala yang tersebar di tanah Toraja ini ikut menikmati rejeki dari kerbau-kerbau persembahan ini. Untuk 2 minggu menggembala, Roni memperoleh Rp400.000. Jika kerbau ini disembelih, maka dia bisa memperoleh keuntungan lebih dari penjualan kulit kerbau, kurang lebih sebesar Rp800.000. Jadi dalam satu upacara rambu solok, rata-rata para penggembala seperti Romi akan memperoleh kurang lebih Rp1,2 juta. Perawatan Tekdong Toraja lebih rumit daripada kerbau pada umumnya. Sedikit cacat saja, maka pamor kerbau ini dan pemiliknya akan turun dan harga jual kerbau pun akan jatuh. Kerbau di Toraja secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu kerbau hitam atau Tekdong Pudu, kerbau belang atau Tekdong Bonga, dan kerbau putih atau Tekdong Bulan. Kerbau jenis terakhir ini hukumnya haram sebagai hewan persembahan. Di Toraja Utara, tepatnya di wilayah Sadan, kerbau yang bernilai paling tinggi secara adat adalah Tekdong Balean, yaitu Tekdong Pudu yang telah dikebiri. Harganya berkisar 50 juta hingga 80 juta rupiah.
Secara ekonomis, tidak semahal Tedong Bunga. Tedong Bunga pun memiliki beberapa klasifikasi, yaitu Tedong Bunga Saleko. Memiliki belang merata di seluruh tubuhnya, harganya paling mahal mencapai 250 juta rupiah. Warna kulit ini pun bukan penentu segalanya. Nilai dan harga kerbau ditentukan dari beberapa hal. Bentuk, panjang dan warna tanduk, letak dan pusarnya, bahkan panjang ekornya pun bisa menjadi penentu yang signifikan. Satu saja tidak ideal, maka harga jual bisa turun. Kerbau hitam yang biasa disebut Tedong Pudu memiliki harga beragam mulai dari 5 juta hingga 80 juta rupiah. Penentuan ini tergantung dari banyak sekali faktor. Satu faktor penting adalah kehebatan sang kerbau di arena Manglaga atau arena adu kerbau. Litih. Tedong Pudu ini adalah pemberian dari kerabat yang diberikan khusus untuk cucu dari Nek Reo. Sebelum masuk arena Manglaga, harganya 40 juta rupiah. Setelah 9 kali menang baku tanduk, harganya melonjak sangat tinggi. Sudah ada calon pembeli yang menawar 70 juta rupiah. Litih mendadak kondang dan diperbincangkan di kalangan Tok Mak Tak Sere Tedong atau juru taksir kerbau. Jadi siapa penentu harga kerbau di Toraja? Dan siapa yang menjaga harga tetap stabil? Penentunya adalah pasar. Kebutuhan akan kerbau semakin tinggi, tapi ketersediaan kerbau tidak secepat kebutuhan. Maka harga kerbau menjadi sangat cepat naik. Dan siapa yang mendapatkan keuntungan? Makelar kerbau. Tak jauh dari tongkonan Pambalan yang sedang berlangsung upacara Rambu Solok, masih di wilayah Sadan, tongkonan Sireng dari keluarga besar Mek Kita juga sedang melangsungkan upacara adat Rambu Tuka, yaitu Merok. Upacara Merok adalah upacara yang bertujuan untuk bersyukur kepada Puang Mak Tua karena telah melewati beberapa proses adat di satu tongkonan. Dalam 50 tahun ini, tongkonan Sireng tidak mengadakan upacara Merok. Di akhir 2011, akhirnya diputuskan untuk mengadakan upacara Merok. Seluruh keturunan keluarga besar Mek Kita berkumpul di tongkonan. Merok seperti reuni keluarga besar, kembali menjalin tali persaudaraan. Gunair Pong Mek Kita adalah generasi ke-17 dari Mek Kita, pendiri tongkonan Sireng. Pada kesempatan ini, dia dan keluarganya ikut dalam ritual Merok. Di luar nilai budaya, tradisi dan spiritualisme Toraja,
Adat Toraja bagi sebagian masyarakat dunia adalah tontonan menarik, eksotisme timur. Upacara merok yang jarang digelar pun diserbu. Tak hanya keluarga besar yang datang, tetapi masyarakat dunia pun hadir, merekam dan kemudian mempertontonkan kepada dunia. Upacara adat adalah tontonan, memiliki nilai jual visual yang tinggi. Tak hanya bernilai ritual, tapi juga bernilai komoditi yang terlepas dari adat itu sendiri. Komoditi dari nilai lebih, yaitu tontonan eksotisme timur. Ya, dong kali ini pertama nih. Coba saya. Belum juga selesai rangkaian upacara merok, Gunair harus menghadiri upacara rambu solok di Rantai Palin, tak jauh dari tongkonan Sireng. Pada kesempatan ini, keluarga Gunair membawa 4 ekor babi untuk keluarga yang berduka. 4 ekor babi ini adalah kewajiban dari keluarga Gunair karena pada waktu yang lalu, pihak keluarga yang berduka pernah memberikan 4 ekor babi kepada acara rambu solok yang diselenggarakan keluarga Gunair. Di dalam saya tidak ada, namanya bunyi batu. Di belakang dulu kalau kunjung keluarga, kita dapat maya si pemerintah. Kalau nabi maya. Pola beri-memberi hewan persembahan ini adalah sistem adat turun-temurun. Saat ini diberi hewan persembahan, tapi di kemudian hari wajib membalas dengan hewan yang senilai. Atau sekarang memberi hewan persembahan, maka pada esok hari akan mendapatkan sumbangan hewan persembahan. Praktek perputaran hewan persembahan ini tercatat rapi di setiap keluarga. Memiliki kewajiban berapa hewan persembahan atau memiliki tabungan berapa hewan, pola perputaran ini sebenarnya belum berlangsung lama. Perubahan arah politik Indonesia yang sentralistik ke desentralistik juga mempengaruhi hewan-hewan persembahan ini. Dulunya, hewan-hewan ini tidak dikenai pajak oleh negara. Karena logika dasarnya adalah hewan-hewan ini merupakan hewan persembahan bagi upacara adat. Hewan yang dikorbankan di upacara adat adalah hewan dengan nilai-nilai religius. Tetapi pemerintah melihatnya lain. Hewan-hewan ini adalah sumber pendapatan negara lewat tarikan pajak. 1 ekor babi dikenakan pajak Rp50.000, sedangkan kerbau Rp100.000. Tidak peduli apakah hewan-hewan ini disembelih atau tidak, prakteknya menjadi sangat sederhana. Setiap hewan yang masuk ke tempat upacara adat dikenakan pajak dan pajak ditanggung oleh pemilik hewan. Tongkonan Pambalan mempersembahkan 111 ekor kerbau yang berarti pajak yang masuk ke negara adalah Rp11.100.000. Sedangkan babi sekitar 200 ekor, jadi pendapatan negara dari babi Rp10 juta. Jadi, dari tongkonan Pambalan saja, negara meraup keuntungan Rp21.100.000. Di tongkonan Sireng, babi yang dipersembahkan sekitar 350 ekor babi.
berarti pendapatan negara Rp17.500.000. Perhitungan kasar, jika rata-rata minimal setiap bulan ada 10 acara adat di Tanah Toraja, rata-rata di satu tongkonan, negara memungut Rp20 juta, maka dalam 1 tahun, negara mendapatkan Rp2.400 juta. Hari penyembelihan tiba. Dalam upacara Rambu Solok diawali dengan penyembelihan babi atau masanduk. Di hari ini pula, pihak keluarga yang berduka berbagi rezeki kepada sanak famili, rekanan, dan orang-orang yang telah membantu tongkonan Pambalan. Semua babi yang disembelih dibagi rata sesuai dengan peran dan posisi sosial tiap-tiap orang. Bagian setengah badan sampai kepala menjadi bagian orang yang memiliki babi. Setengah ke belakang dibagi rata sesuai dengan kelompok. Terpenting di sini adalah mengumpulkan rahang babi. Rahang babi ini menjadi simbol sakral satu tongkonan bahwa mereka sudah melewati upacara merok. Dan lengkaplah sudah, tongkonan ini menjadi bagian dari komunitas Toraja. Pagi hari setelah penyembelihan hewan kurban, semua orang yang terlibat dengan upacara adat sibuk membuat daging asap. Dulu pengawetan daging ini untuk dikonsumsi sendiri. Saat ini ketika 80% orang Toraja adalah perantau, maka daging asap adalah buah tangan khas ke tanah perantauan. Orang Toraja pulang kampung untuk upacara adat. Dan ketika kembali ke perantauan, mereka membawa buah tangan, yaitu bagian dari upacara adat itu sendiri. Menyembelih kerbau dalam upacara Rambu Solok tidak sekedar menyembelih lalu selesai. Pengaturan pembagian kerbau adalah yang paling rumit. Jika terjadi kesalahan, maka akan menjadi omongan yang tidak sedap di antara keluarga besar. Panitia penyembelihan harus detil dan cermat. Dapat dilihat dari proses ini, fungsi dan nilai sosial Tekdong begitu tinggi di Tanah Toraja. Semua keputusan dalam membagi kerbau tidak dipegang oleh salah satu orang, tapi semua diputuskan dalam rapat keluarga. Orientasi politik Tondok Lepongan Bunga Tanah Matarik Alo atau Tanah Toraja juga mempengaruhi pola hubungan sosial orang-orang Toraja. Tanah Toraja tidak pernah diperintah oleh hanya seorang raja. Toraja adalah negeri yang berdiri sendiri dengan rumpun adat dan budaya yang berciri khas ketorajaan.
Keadaan ini menyebabkan tidak ada keseragaman dalam menjalankan ritual-ritual kepercayaan. Tapi perbedaan itu tidak mengubah prinsip dasar dari ajaran Alu Todolo, yaitu kesatuan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. 111 kerbau yang dikumpulkan tidak serentak disembelih dalam satu hari. Sejak 3 minggu yang lalu, ketika dimulainya rangkaian upacara Rambu Solok, 44 ekor kerbau telah disembelih. Hari ini hanya beberapa saja yang disembelih, dan yang paling penting adalah menyembelih tekdong pilihan sebagai bekal arwah untuk menuju Puya. Tekdong Bonga Saleko, seharga 250 juta rupiah siap disembelih. Hilang sudah 250 juta itu. Secara logika material, hilangnya 250 juta itu bisa dibenarkan. Tetapi ketika dihadapkan pada nilai-nilai kepercayaan, nilai itu layak untuk arwah yang dicintai. Bagi mereka yang ditinggalkan dituntut untuk ikhlas dan tulus demi arwah leluhur. Ajaran Alu Todolo berhenti hingga di tingkat tersebut. Tetapi zaman berubah. Arus modernitas dan gaya hidup konsumtif menjadi nafas dunia sekarang. Upacara Rambu Solok bagi sebagian orang Toraja adalah media eksistensi, menunjukkan kelas sosial dan kejayaan secara ekonomi. Walau sebenarnya yang mampu mengadakan upacara adat adalah para perantau, bahkan perantau yang sama sekali tidak pernah hidup di tanah Toraja, para perantau membawa uang yang mereka kumpulkan untuk upacara adat. Minimal dalam 1 tahun sekali, para perantau harus ikut terlibat dalam salah satu upacara adat. Talun, 155.500 kamu panitia. Berapa? Pak John. Saya belum bisa. Perubahan zaman juga telah mengubah pola pengolahan kerbau. Jika dahulu semua kerbau disembelih karena jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Lelang kerbau di acara Mak Tunu Tedong lazim terjadi. Para tokmak taksere Tedong, maklar dan pedagang kerbau hadir di situ untuk mendapatkan kerbau dengan kualitas baik. Hasil penjualan kerbau ini dibagikan kepada semua anggota kelompok yang berhak mendapatkan bagian dari kerbau. S7 Nurako LKMD. Kamu dong. Buat tebar kasih satu pun ini na. Dulunya berbagi daging kerbau, saat ini lebih memilih untuk berbagi uang. Tak hanya itu, pedagang daging dan kulit kerbau pasti selalu ada di setiap acara Rambu Solok. Pedagang kulit membeli kulit kerbau dengan harga 600 hingga 900 ribu rupiah. Ditambah dengan daging yang masih menempel di kulit, keuntungan para pengepul kulit bisa berlipat. Ekonomi Toraja adalah ekonomi upacara adat. Pasar kerbau yang digelar setiap 6 hari sekali ini menjadi tolak ukur geliat ekonomi Toraja. Uang yang masuk ke Toraja adalah uang dari para perantau. Uang itu kemudian berputar di Toraja dalam praktek konsumsi. Tapi kemudian uang ini berputar menghidupi orang-orang Toraja. Tak hanya uang yang berputar, kerbau-kerbau juga berputar menghidupi Toraja. Kerbau yang kemarin dilelang untuk upacara Rambu Solok
hari ini dibawa ke pasar, dijual, dan kemudian dibeli kembali dan dibawa ke upacara adat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur yang Hari pemakaman tiba. Mak Kak Buru, tradisi Toraja dengan ajaran Aluk Tok Dolo tetap dipertahankan. Tetapi ajaran agama Nasrani yang masuk ke Toraja pada awal abad 20 saat ini juga menjadi dasar dari kepercayaan orang Toraja. inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut dengan tanda Ada perbedaan jelas antara posisi orang Toraja sebagai suku Toraja yang melanjutkan tradisi Aluk Tok Dolo dan menjalankan keimanan Nasraninya. Kedua hal ini tidak bertentangan. Upacara adat adalah posisi dia sebagai orang Toraja, sedangkan praktek ritual Nasrani adalah posisi mereka dalam komunitas gereja dan keimanan mereka kepada Tuhan dalam konsep gereja. Arwah Nek Reo siap ke peristirahatan terakhir. Semua ritual untuk menuju alam baka sudah berlangsung. Sekelompok orang inilah adalah pihak terakhir yang mengantar jenazah ke kuburan. Lalu kemana tempat arwah yang sudah melewati rangkaian ritual panjang? Ke Puyak? Ke surga? Atau ke neraka? Tak ada seorang pun yang tahu. Yang dipahami adalah mereka yang ditinggalkan sudah melaksanakan tugas yang wajib dilakukan sebagai orang Toraja. Dan semua yakin arwah orang yang dicintai ini pasti bahagia di alam baka, apapun itu namanya. Semua percaya kehidupan alam baka adalah abadi, dan setiap manusia di dunia fana ini merindukan keabadian itu.